Sahabat Shalom, Sama-sama. selamat pagi. Pada pagi ini kita bersama-sama dengarkan firman. Pembacaan kitab suci hari ini terambil dari Nabi Hosea. Hosea 4 ayat 1 sampai 19. Sekali lagi pagi ini ambil dari Hosea 4 ayat 1 sampai 11 akan dibaca satu orang. Dengarlah firman Yahweh, hai orang Israel, sebab Yahweh mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih dan tidak ada pengenalan akan Tuhan di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah menyusul penumpahan darah. Sebab itu negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana, juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Hanya janganlah ada orang mengadu dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkaulah pengaduanku itu, hai imam. Engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari, dan aku akan membinasakan ibumu. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Tuhanmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku, kemudian mereka akan kutukar dengan kehinaan, mereka mendapat rezeki dari dosa umatku, dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam, aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya, dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Mereka akan makan tetapi tidak menjadi kenyang, mereka akan bersundal tetapi tidak menjadi banyak, sebab mereka telah meninggalkan Yahweh untuk berpegang kepada sundal. Anggur dan air anggur menghilangkan daya pikir, umatku bertanya kepada pohonnya dan tongkatnya akan memberitahu kepadanya, sebab roh perzinahan menyesatkan mereka, dan mereka berzina meninggalkan Tuhan mereka. Mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung dan membakar korban di atas bukit-bukit, di bawah pohon besar dan pohon hawar dan pohon anggur, sebab naungannya baik. Itulah sebabnya anak-anak perempuan berzina dan menantu-menantu perempuan bersundal. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina, atau menantu-menantumu perempuan sekalipun mereka bersundal. Sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal, dan persembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti, dan umat yang tidak berpengertian akan rutuh. Jika engkau ini berzina, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah. Janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah naik ke Bet-Awen, dan janganlah bersumpah demi Yahweh yang hidup. Sebab Israel degil seperti lembu yang degil, masakan sekarang Yahweh menggalakan mereka seperti domba di tanah lapang. Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia. Kesepakatan para pemabuk, mereka menyerahkan diri habis-habisan kepada persugalan. Mereka lebih mencintai kehinaan daripada kemasyhuran mereka. Angin melingkupi mereka dalam sayap-sayapnya, dan mereka akan mendapat malu karena korban-korban mereka. Pagi ini sangat jelas bangsa Israel itu dari generasi ke generasi dosa dan dosa. Pagi hari ini kita sudah dengar bersama zamannya Nabi Hosea mencatat bangsa Israel ini kejahatan demi kejahatan yang dilakukan. Aku akan berperkara dengan bangsa ini. Kenapa Tuhan berperkara dengan bangsa Israel? Karena memang kelakuannya bangsa Israel itu dari generasi ke generasi dosa, dosa, dan dosa. Sangat tercatat bahwa bangsa ini tidak mau lagi mungkin dinasehati. Bangsa ini tidak peduli lagi Tuhannya siapa, yang dia sembah itu siapa, tidak peduli lagi. Jadi memang bangsa ini luar biasa jahat. Kalau kita baca kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu, maka kita tahu loh saudara ya. Karena zaman Hosea ini ada dua nabi yang sangat terkenal, adalah Nabi Yesaya
Karena Hosea dengan Yesaya ini satu zaman sudah. Karena dari zaman Usia, Yotam, Ahaz, Hizkia. Ada dua nabi di sana dan ada beberapa nabi juga menasehati bangsa Israel itu supaya mereka boleh mengenal Tuhan yang benar dan juga mengenal hukum-hukum Tuhan. Tapi dicatat di sini mereka nggak mau sudah. Ya, kalau kita baca selanjutnya di bawah itu, umatku binasa itu karena tidak mau mengenal Tuhannya. Dan memang terjadi loh saudara. Sampai saat ini orang nggak mau loh mengenal namanya Tuhan itu, tidak peduli. Ini kan dicatat loh zaman namanya Hosea. Dan dicatat juga oleh Nabi Yesaya. Karena Hosea dengan Yesaya itu satu zamannya. Kalau Eko baca namanya perkataan namanya Yesaya di sana, Yesaya 6 ayatnya 9 sampai ke 11. Tolong dibaca yang kencang. Yesaya 6 ayatnya 9 sampai 12. 9 sampai 12. Coba dibaca yang keras. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti, jangan lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap, jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang, sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia dan tanah menjadi sunyi sepi. Yahweh akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Kosong. Coba saudara ya. Jadi zaman namanya Hosea dan mungkin Yesaya ini terbukti loh sekarang. Sampai namanya sampai kapan Tuhan? Mereka keraskan hati. Ya? Sampai namanya Yerusalem itu kosong. Pernah kosong nggak Yerusalem? Halo? Pernah kosong nggak? Pernah kosong. Sampai nggak ada lagi penduduknya saudara. Sampai bait suci tidak ada lagi. Makanya sampai saat ini itu di Israel hanya sisa tembok sedikit yang dibangun oleh Salomo itu. Temboknya tidak panjang-panjang ya saudara, sedikit sisa ya. Benar loh dulu buatannya ini saudara. Jadi apa yang dikatakan oleh Hosea ini, bangsa ini gak mau loh untuk mengenal Tuhan, gak mau loh mengikuti hukum-hukum Tuhan. Dia lebih suka mati kok sebenarnya bangsa ini. Susah sekali bangsa ini dinasehati, susah sekali mereka mau menerima kebenaran itu. Ya, coba saudara, ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Saya tadi saya buka di WhatsApp saya, ada yang mengirim. Ini kalau nggak salah teman saya juga lah, nah, ya. Jadi katanya dia kan teruskan aja tuh yang dia kirim ke WhatsApp saya. Dia mengatakan orang yang baca kitab suci dengan teratur itu lebih sehat, ya. Coba lebih sehat. Terus terakhir di bawah dia kirim sama saya, kan dia teruskan saja dan kata ada mengasihi itu Tuhan. Hari ini pun juga yang kita nanti yang kesakotkan itu apa sih prakteknya itu mengasihi Tuhan, kan begitu? Ya. Ada prakteknya nggak? Apa yang kita lakukan mengasihi Tuhan? Karena kata mengasihi Tuhan ini sering didengung-dengungkan dari namanya mimbar. Tapi kalau kita baca dengan berurutan dari Kejadian sampai Wahyu itu tidak sama saudara, bertentangan. Ya sampai saat ini loh saudara ya, yang di mimbar-mimbar bertentangan isi kitab suci dengan perkataannya mereka. Ya, mereka mengasihi Tuhan, tapi mereka melanggar perintahnya. Tapi mereka tidak merasa melanggar. Ya, makanya sampai saat saya bicara ini sudah 165 kali dari Kejadian sampai Wahyu saya teliti namanya kitab suci ini. Karena dari tahun 2000 saya baca sampai saya bicara ini hari ini tanggal 12 ini sudah 165 kali saya baca dari Kejadian sampai Wahyu dengan teratur. Teman saya pada waktu saya kasih kok seperti teman saya itu kayaknya menanggapnya seolah-olah saya itu menyombong-nyombongkan. Kau baca kitab suci itu bukan untuk sombong,
Justru kalau engkau baca itu kitab suci itu dengan teratur, itu tandanya engkau mengasihi itu Tuhan, ya. Itu tandanya engkau mengasihi Tuhan. Kenapa mengasihi Tuhan itu? Karena dari tulisan di dalam engkau ikuti perintah, itu namanya mengasihi itu Tuhan, ya. Jadi saya ini 165 kali, sekalipun nanti ada orang luar, saya tidak banggakan, ya. Saya tidak mau nyombongkan, supaya anda itu jemaat-jemaat terpaculah kan gitu. Saya bisa membaca, kenapa kalian tidak bisa? Ya? Makanya berulang-ulang kali saya bukan penganggur, ya? Bukan di sini saya datang saya cari-cari perpuluhan orang kan gitu. Kalaupun ada perpuluhan itu disalurkan si pemiliknya, gitulah. Bukan untuk masuk kantongnya. Saya khotbah ini bukan saya pengangguran, saya ada pekerjaan kan gitu. Supaya orang tahu loh kalau ada yang kritik-kritik seperti itu kan begitu. Saya bukan pengangguran seperti yang di luar sana. Kan gitu, ya. Saya benar-benar kenal Tuhan dari kapan? Dari tahun 2000. Saya membuktikan itu, saya belajar kitab suci bahwa Yahweh lah yang jadi manusia. Saya buktikan. Makanya apa yang dikirimkan oleh teman saya tadi itu dari tahun 2000 itu sampai saya bicara ini, saya tidak ke dokter. Saya tidak minum obat. Kalaupun dokter berapa tahun yang lalu itu kan karena pandemi dan pemerintah itu anjurkan, ya, untuk rakyatnya yang ada di Indonesia ini supaya seluruh dunia lah supaya divaksin. Sebenarnya saya tidak takut. Kenapa saya tidak takut itu penyakit itu kan gitu? Karena ada janjinya di dalamnya. Kalau kita mengenal dengan benar dengan baik, ya, kita ikuti perintahnya, makanya Tuhan menjamin saudara kan gitu, ya. Supaya temanku ini kalau misalnya dia mau nonton khotbah ini, ya, saya sudah belajar kitab suci selama 22 tahun tidak pernah berhenti, ya. Coba tidak pernah berhenti. Terus apa yang saya terima itu? Saya terima kesehatan yang luar biasa. Saya mau 70 tahun saja umurku ini, saya masih sehat, masih kuat dan masihlah, ya, sehat sekali lah kan gitu, ya. Saya sampaikan juga teman saya yang ngirim saya ini, ya, supaya benar-benar itu diperhatikan. Kiriman-kiriman orang boleh saja kita sampaikan ke teman dan segala macam gitu, tapi kita sendiri pun harus kita perhatikan. Yang kirim ini pelanggar firman atau bukan? Si pengirim ini dia kenal Tuhan yang baik nggak kan gitu? Coba kan, khotbah saya yang lalu, Tuhan kita tuh Esa, satu-satunya tidak ada yang lain, ya. Dia bernama Yahweh Sua, dia harus bernama Yahweh. Kalau dia bernama yang lain, tidak ketemu namanya benang merahnya. Tapi kalau dia bernama Yahweh, maka ketemu namanya benang merahnya, ya? Atau linknya kan gitu. Pasti kan gitu, ya? Makanya saya sudah urai kemarin dari Kejadian sampai Wahyu itu kan saya suruh mencatat bahwa Tuhan yang kita sembah itu bernama Yahweh, bernama Yahweh. Menjadi manusia juga pun bernama Yahweh kan begitu, ya. Ya. Karena pengalaman saya 22 tahun. Ya, saya mencatat kan gitu. Tidak demikian yang di luar sana, mereka tidak peduli. Malah sebaliknya sekarang, kalau kita lihat sekarang yang terjadi di kolong langit sampai detik ini, sampai saat ini, Yahweh itu mereka hujat. Coba kan, kalau sudah menghujat nama Yahweh itu, sudah tidak mau lagi mengangkat nama Yahweh ini, khususnya orang Kristen. Jadi orang Kristen loh, ya, saya tidak singgung namanya agama-agama lain, karena memang tidak ada sambungnya. Kenapa saya sering angkat namanya Kristen? Karena Kristen ini dia salin namanya kitab ini dari Sion. Tapi dia salin ini dia tidak perbaiki. Ya, 400 tahun yang lalu diterjemahkan di lembaga di Indonesia ini, yang terjemahkan itu adalah namanya Abdul Musi, itu seorang Muslim. Ya, itu sekretarisnya namanya Stanford Raffles, misionaris dari Inggris. Ya. Dan sampai saat ini, inilah yang dari generasi ke generasi, sehingga yang paling nekat sekarang ini, yang nekat ini anak-anak kemarin sebenarnya ini yang nekat-nekat yang saya lihat, yang menghujat nama Yahweh ini. Ya, ini kalau di luar sana yang bukan Kristen, dia hujat nama Yahweh itu ya biarkan saja. Tapi kalau Kristen ini dia menghujat nama Yahweh ini sangat luar biasa loh saudara. Ya. Kenapa saya bilang menuju ke Kristen ini? Karena Kristen ini kitab yang dipegang ini masih ada nama Yahweh itu di kamus, tapi sekian banyak orang
di Indonesia ini maupun pendeta-pendetanya juga tidak tahu kalau masih ada Yahweh itu yang dicatat lembaga kita pendeta bagian di belakangnya. Terus mereka mengucap nama ini, wah saya nggak tahu deh saudara, ya. Karena sekarang kan sudah ada orang Yod-He, Waw-He atau YHWH itu tidak bisa sebut ya Yahweh karena tidak kenal lagi gitu loh. Ini yang konyol, ya. Kitab yang kita pegang ini masuk di Indonesia ini kurang lebih sudah 400 tahunan saudara, ya. Kitab yang kita pegang ini yang dicetak lembaga kitab Indonesia ini sudah 400 tahun, ya. Jadi 400 tahun yang lalu sudah ditaruh ini Yahweh ini di belakang, ya. Jadi digantikan lembaga kitab Indonesia itu Tuhan Guru Besar semua. Makanya kalau kamu ketemu namanya Tuhan Guru Besar semua, itu namanya Yahweh. Bukan saya ini, tapi lembaga kitab Indonesia ada di belakang, di kamusnya, ya. Kalau kau baca kan gitu kan. Nah inilah yang dinubuatkan oleh namanya Hosea ini. Sampai saat ini mereka tidak peduli, mau mati dan lain sebagainya tidak peduli. Kenapa ini nubuatannya Hosea ini maupun juga Yesaya ini benar-benar tergenapi atau benar-benar terjadi? Nah, sekarang kita lihat saja kan, orang banyak sekali yang mati orang sia-sia. Coba kan, kalau dia luput dari namanya bencana malapetaka, pasti dia mati karena penyakit saudara. Ya, itu bukti loh saudara. Ya. Banyak orang-orang zaman sekarang sudah tidak sehat lagi. Berapa sahabat yang lalu itu kan bicara juga masalah namanya baik suci bikinan manusia Tuhan ini. Karena kita ini baiknya Tuhan, rumahnya Tuhan. Coba kan, ya. Bagaimana Tuhan mau diamin kita di sini kalau ada namanya penyakit? Penyakit itu orang tidak tahu juga. Kenapa orang penyakit kan begitu kan? Di dalam yang kitab suci yang kita pegang ini, orang kena penyakit itu, orang kena malapetaka itu karena melanggar namanya firman Tuhan, karena mereka tidak mengenal Tuhannya lagi, dan mereka tidak mau juga mengenalnya. Makanya katanya di dalam lebih suka namanya kata Yesaya, lebih suka namanya perintah manusia daripada perintah Tuhan. Itu yang terjadi loh saudara sampai saat ini. Ya. Mereka sekarang mengolok-olok segala macam saudara. Ya. Coba. Ya. Mereka lebih suka namanya kalau Pak Pendetanya itu dengan segala gelar. Tidak salah kalau gelar berderet-deret, tidak salah. Ya. Tapi ingat baik-baik ya, jangan menyimpang namanya Tauratnya Tuhan ini. Karena Tuhan datang di bumi ini bukan menyatakan Taurat satu titik satu iota. Nah kalau kau sudah menghilangkan satu titik atau apalagi berkalimat-kalimat, itu tadi kan yang kita bacakan, umatku ini binasa karena tidak mengenal. Makin bertambah manusia di bumi ini, nubuatan Hosea ini, makin bertambahlah manusia di kolong langit ini, makin berdoa. Ini fakta loh saudara. Ya? Makanya saya mengatakan itu, setiap saya memang dari awal dulu, saya tanya kan kepada pendeta-pendeta juga ada yang saya tanya. Coba dia kasih penjelasan saya ini, namanya Matitia 5 ayat 17-20. Coba kan, pendetanya tidak jawab, termasuk juga jemaatnya. Coba ada teman saya ini ngotot saudara, dia tidak pakai pikiran sehat lagi. Yang saya tanya itu kan bukan mengecam, ya. Coba kan tidak kan. Coba lihat jawab itu namanya Matitia 5 ayat 17-20. Tidak ada yang, kenapa mereka tidak berani jawab? Ya, karena mereka sudah tahu kan sudah menyimpang ini dari generasi ke generasi. Penyimpangan orang Kristen ini sudah dari generasi ke generasi sampai detik ini. Ya, coba kan, ada nggak yang berani jawab itu namanya Matitia 5 ayat 17? Tidak ada. Kalau dia berani jawab yang benar itu, ya, kalau dia berani jawab yang benar, maka mata pencariannya habis. Coba saudara, habis saja. Kan gitu kan? Coba, makin bertambahlah bangsa ini, makin berdosa. Ini nubuatan loh saudara. Ya, mau terima tidak terima itu fakta. Makanya kalau kita baca tadi itu Yesaya 6 tadi ayat 9-12, ya, kapan ini mereka ini? Mereka tidak menangkap, mereka tidak mau ikuti perintahmu ini. Sampai nama Yerusalem kosong. Sampai Yerusalem itu kosong. Ya, coba kan? Zaman namanya Kaisar Titus itu kan yang menghancurkan Yerusalem kan Titus. Kan begitu, ya. Akhirnya digaruk semua sampai Yerusalem kosong saudara, ya.
Akhirnya mereka sekarang baru kembali, dan ada nanti puncaknya. Ada puncaknya nanti bahwa Tuhan akan berdamai dengan Israel. Coba kan dicatat ya, zaman Yosua sendiri pun melihat tingkah lakunya orang Yahudi ini, makanya dia mengatakan benar namanya nubuatan Yesaya sudah benar loh, nubuatan Yesaya ini, bangsa ini kurang apa lagi sih? Aku datang di bumi ini, coba itu manusia sudah mati 4 hari, orang buta, masa sih dia nggak kenal juga ini kan? Coba. Tapi dia juga sadar ini kan nubuatan Yesaya. Benar-benar terjadi. Kalau engkau baca namanya, baca coba Matitia 13 ayatnya 14-15. Coba. Cepat baca. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Coba kan nubuatan Yesaya bangsa ini, kata ini kepada orang Israel loh ya. Jadi kalau engkau baca namanya Matitia 13 di sana tidak bicara nama orang Yunani, tidak bicara ke bangsa-bangsa lain, tidak. Dia bicara kepada namanya bangsa Israel. Coba kan, coba nubuatannya Yesaya benar loh sampai saat ini, detik ini. Ya. Begitu juga lah kalau engkau baca namanya Kisah Para Rasul 28 di sana ayat 26-27, ini kan zamannya namanya Rasul Saul, saudara. Bagaimana manusia ini susah benar-benar keluar dari penyesatan itu. Coba baca namanya Kisah Para Rasul 28 ayatnya 26-27. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menangkap, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku. Coba kalau kita tarik tadi ya, dari namanya tadi itu Matitia itu sampai ke namanya Rasul Saul ini puluhan tahun saudara, sampai terakhir sekali pelayanan Rasul Saul sana, karena memang sudah dikandangin atau sudah dihukum ya, dipenjarain namanya di Roma. Di Roma pun dikumpulkan semua orang Israel ini ya, dijelaskan gitu loh kalau Mesias itu sudah datang di bumi. Akhirnya mereka tidak terima loh saudara, yang sampai saat detik ini ya. Kalau namanya orang Israel seperti itu, bagaimana namanya bangsa-bangsa ini? Makanya saya mengatakan ini bangsa-bangsa ini, khususnya Kristen ini lebih nekat, luar biasa nekatnya. Coba kan, dia sangat nekat. Kenapa saya bilang nekat dia ini? Coba kalau kita baca sekarang ya, namanya yang mereka bilang Injil atau dikata lain kan Perjanjian Baru ya. Itu benar-benar mereka perbarui saudara, baru semua. Nama Tuhannya diganti ya. Coba diganti nama Tuhan ini ya, bernama Yesus. Coba semua diperbarui, termasuk namanya hari-hari raya diperbarui, termasuk juga nama-nama orang saudara. Lebih menggila itu sebelah, luar biasa, malah lebih nekat lagi melawan Tuhan. Mereka termasuk nama-nama orang ini, nama rasul-rasul ini mereka ganti semua. Coba kan ya. Sampai saat ini loh ya, kitab yang kita pegang ini masih dipiara, tidak ada namanya perbaikan gitu. Nekat, lebih nekat lagi mereka ini, diperbarui semua, baru semua. Coba. Nah kalau sudah seperti itu, apakah mereka pendeta-pendeta berani jawab nggak namanya Matitia 5 ayat 17-20? Mereka tidak akan berani. Kalau mereka kembali seperti perkataan Yesus, aku datang bukan meniadakan Taurat, maka tidak ada kesempatan mereka itu mungut sana mungut sini ya. Coba kan, pasti isi perutnya nggak ada ya. Karena dilarang nanti, tidak ada namanya mereka mungut sana mungut sini. Tapi yang terjadi sekarang ini, mereka tidak mengenal nama Tuhan. Mereka bilang Taurat itu dibuang, gitu kan? Dibuang karena bukan zamannya lagi. Tapi perpuluhannya mereka piara. Ya. Apakah ini mereka mau mengenal Tuhan? Apakah ini mau mendengar kebenaran? Kan tidak, saudara. Coba kan? Ya. Oh, nubuatan namanya Yesaya benar. Coba kan? Sampai Tuhan sendiri pun geleng-geleng kepala, saudara. Ini kepada bangsa pilihannya. Ini biji matanya. Coba.
Makanya saya mengatakan namanya Kristen lebih nekat. Nekatnya luar biasa. Tapi kalau diomongin, wah galaknya ampun-ampun itu sudah. Mulailah disebut-sebut sekolah di mana lah segala macam, Pak Saudara. Ya, yang ngomong-ngomong dia nggak sekolah, dia tidak paham firman Tuhan. Ditanyain tadi yang saya tanya tadi Matitia 5 nggak dijawab, Saudara. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Ya. Lu mau ikutin apa tadi? Apanya? Perintah Tuhan atau perintah manusia? Ya, tinggal lu pilih lo. Ya. Coba. Ya. Ini kan sudah dinubuatkan oleh nama apa? Hosea ini. Hosea maupun juga apa? Yesaya ini. Ya. Makanya mengatakan ya, pendurhakaan itu sama dengan apa? Dosa bertenun, Saudara. Pendurhakaan itu, kenapa mengatakan namanya pendurhakaan itu? Karena dia melanggar namanya perintah Tuhan, Saudara. Ya. Makanya kalau engkau baca namanya 1 Samuel 15 di sana, ayatnya 22 sampai coba 22 sampai 24. Bagaimana namanya Rasul Saul Raja Saul ini melanggar namanya melangkahi namanya perintah Tuhan. Akhirnya apa? Raja Saul itu dicabut namanya rajanya, Saudara, sampai setengah gila orangnya. Ya, coba kan? Karena Raja Saul sendiri pun ini diperingatkan terus-menerus. Ya, kalau kita baca 1 Samuel 10 ayat 8 gitu kan? Pergilah tunggu saya 7 hari, tapi dia tidak mendengar. Katanya kalau kita baca 1 Samuel 13 ayat 8 juga sana, karena dia tidak datang-datang, akhirnya dipersembahkan. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua itu kalau kau baca lengkap namanya 1 Samuel 15, ya. Itu kesalahan fatalnya dia. Coba baca saja tadi, pendurhakaan itu sama dengan dosa bertenun. Baca selengkapnya namanya 1 Samuel 15 ayat 22-24. Ya, bagaimana ini bangsa ini memang dari generasi ke generasi itu dosa dan dosa. Coba baca. Tetapi jawab Samuel, apakah Yahwe itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Yahwe? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenun, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan berarti. Karena engkau telah menolak firman Yahwe, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Yahwe dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Coba Saudara, pendurhakaan itu sama dengan dosa bertenun. Kedegilan itu sama namanya penyembahan berhala, Saudara. Artinya apa? Raja dicabut, Saudara. Bukan sekadar itu saja, kalau kita baca selanjutnya 16 di sana, 1 ayat 16 sana, bagaimana namanya Raja Saul itu sudah setengah gila, Saudara. Ya. Coba. Karena tidak ada roh Tuhan lagi yang menuntun dia dalam kebenaran itu. Ya. Makanya kalau engkau baca lagi Hosea 6 ayat 6 yang keras. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Tuhan lebih daripada korban-korban bakaran. Coba, lebih dia suka itu kok kalau mengenal Tuhan yang benar daripada korban-korban. Jungkir balik lu pergi tempat ibadah, tapi lu tidak kenal siapa yang kau sembah ini. Siapa yang kau sembah ini? Makanya saya mengatakan ini, kalau di luar dari namanya Kristen cuma mengucap nama Yahwe nggak ada masalah. Tapi kalau dia ini Kristen ini dia mengucap nama Yahwe ini, luar biasa jahatnya. Luar biasa jahatnya itu. Ya, coba. Kalau sudah seperti itu, Saudara, taruhan itu mati. Kalau kau tidak mati karena penyakit, pasti malapetaka itu. Ya, kalau kau luput dari itu, kau kena namanya perang, itu ada hukumannya di dalamnya. Seperti itu, ya. Makanya Hosea bilang benar-benar bangsa ini, dia benar-benar bandel ini bangsa ini. Sulit sekali ini bangsa ini dinasehati.
Ya. Coba kalau kau benar-benar ikuti perintah, kau kenal Tuhan, maka dia akan menjamin, saudara. Dia menjamin lu tidak akan kena malapetaka, lu tidak akan mati dengan penyakit. Itu janjinya. Makanya kalau engkau baca namanya Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 sana, kan sangat jelas di situ. Ya, kan sangat jelas sekali itu. Makanya itu dimasukkan. Ya. Harus dimasukkan nama Yahweh ini. Ya. Sangat jelas di sana kalau kita bicara namanya apa? Kebenaran. Orang yang mengenal kebenaran itu, orang yang taat akan hukumnya Tuhan, yang mengenal nama Yahweh itu, akan dia luputkan segala malapetaka. Ya, coba. Karena dia mengenal akan aku, khususnya ayat 14 kalau kita baca namanya Mazmur 91 tadi, coba baca lengkap saja. Supaya pendengar itu tahu, saudara, supaya orang-orang jangan sok-sokan. Ya. Makanya bacalah kitab suci ini dengan benar. Jangan menghujat loh. Ya. Kalau engkau menghujat yang engkau tidak tahu ini, itu akan lu tercatat nanti, saudara. Suatu saat nanti akan dihukum kau seberat-beratnya. Makanya Mazmur 91 ayat 1 16 sampai 16 yang cepat bacanya. Dalam lindungan Tuhan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Yahweh, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Tuhanku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penakat burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap pedasatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 lebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Kau hanya menonton dari matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Yahweh ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular pedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepada aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dalam kemuliaannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Coba, saudara, karena dia mengenal akan aku, akan perpanjang umur. Aku luputkan dari segala malapetaka. Aku jauhkan dari segala penyakit. Kurang apa lagi, saudara? Ya. Malah sebaliknya sekarang zaman kita ini banyak orang yang mati konyol. Coba, belum sampai juga 70 tahun, sampai apalagi 80 tahun, banyak orang yang mati belum kalau namanya mati karena malapetaka, saudara. Ya. Coba kalau sudah seperti ini, hendak Yesus katanya ini kan konyol betul-betul itu. Ya. Coba. Aku datang di bumi ini menanggung penyakit, katanya. Coba. Kenapa orang mati karena penyakit? Karena itu tadi, karena mereka malas mau mengenal Tuhan. Bagaimana lu mengenal Tuhan ini kalau tidak punya keinginan untuk kau baca kitab suci ini? Kalau tidak ada kemauan lu baca kitab suci ini, hanya lu ngandalkan namanya Pak Pendetamu, lu ngandalkan namanya gelarnya. Saya tidak menyalahkan orang punya gelar, ya. Coba, tapi kalau kau menyimpang dalam firman Tuhan tadi itu yang mengatakan aku datang di bumi ini bukan meniadakan Taurat, terus kau tinggalkan Taurat, kau ajarkan dari mimbar itu bahwa Taurat itu tidak berlaku lagi, tidak zaman lagi. Ini namanya benar-benar luar biasa kejahatan, ya. Luar biasa kejahatan, saudara. Ini sangat jahat. Ya, coba, sangat jahat, apalagi namanya menghujat nama Yahweh ini, ya.
Coba sekarang kan gampang kan, tinggal klik sekarang kan nongol lah. Mulailah ada ajaran-ajaran dari apa internet segala macam. Oh itu Yahweh tidak bisa sebut nama Yahweh kan begitu. Coba ini kan ada penyusup di mana-mana saudara. Ya, itu kan anak-anak kembarin lah kan gitu sebenarnya yang mengatakan itu saudara. Ya. Kalau mereka baca namanya kitab suci ini kan diterjemahkan sudah 400 tahun. Nama Yahweh itu kan ditaruh di belakang di sana. Coba sampai pendeta-pendetanya yang dokter juga tidak tahu kalau masih ditulis oleh lembaga kitab Indonesia itu, karena memang dia tidak ada keinginannya untuk dia baca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu. Ya. Dia lebih suka namanya buku-buku sejarahnya, sejarah bapak gerejanya. Coba. Ya. Kalau dia benar-benar ikutin tadi itu, dia tidak tetap namanya mencintai namanya hukum Tuhan tadi, meninggal langit dan bumi, lenyap daripada namanya satu titik ya tadi ini. Coba saudara, kalau sudah seperti itu, mau jadi apa? Mau selamat itu? Kalau kau baca namanya Matitia 5 ayat 17 sampai 20 kan ada hukumannya di situ. Siapa saja yang meniadakan satu titik satu koma ini, dia tahu akibatnya. Neraka itu saudara, ya. Karena namanya diterjemahkan lembaga Indonesia itu namanya di bawah itu adalah neraka saudara, ya. Coba, gampang itu. Ya. Makanya benar nubuatan Yesaya ini, bangsa ini sampai saat ini, mereka tidak mau namanya mengenal Tuhan, mereka tidak mau lagi mengikuti namanya hukumnya tuh. Ini dicatat loh saudara, ya. Kalau kita baca Yohanes 7 ayat 19 sana itu kan, mereka tidak ada lagi pada waktu itu yang mau namanya Taurat ini. Ya. Karena yang mereka angkat itu adalah Talmud. Itu kan Talmud itu kan bikinan manusia. Bukan perintah Tuhan. Tuhan itu tidak pernah memerintahkan kita isi kitab suci yang saya baca ini tidak pernah suruh bikin itu buku tafsiran. Yang benar di dalam jangan ditambahi, jangan dikurangi saudara. Coba kan ada yang saya lihat di YouTube itu, dia cukup terkenal juga. Dia bawa lagi namanya jangan ditambahi, jangan dikurangi. Dia ambil namanya di Wahyu saudara. Dia menampar mukanya sendiri. Coba saudara, ya. Kalau sudah seperti itu mau jadi apa? Ya. Makanya kalau engkau baca zaman Yeremia sesudah namanya Yesaya tadi ini dikatakan bangsa ini, ya. Tetap namanya tegak tengkuk ini, susah banget mereka menerima firman Tuhan, susah, mereka tidak mau mengenal. Di zaman Yeremia, kalau engkau baca Yeremia 5 ayat 1 di sana apa katanya? Coba lu keliling-keliling namanya di Yerusalem ini, lu cari deh di selatan maupun utara itu tidak ada lagi yang mau mencari kebenaran ini, tidak ada lagi yang mau mengenal Tuhan ini. Coba baca Yeremia 5 ayat, Yeremia 5 ayatnya 1. Lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah. Periksalah di tanah-tanah lapangnya. Apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Maka aku mau mengampuni kota itu. Tidak ada lagi kata lu coba keliling-keliling saja, tidak ada lagi ini manusia ini bicara orang Israel loh saudara. Ya? Tidak ada lagi yang mau cari kebenaran. Coba sekarang kan, ini teman-teman kan saya kan, coba dia larinya kan, saya coba tanya deh, junjungannya Anda itu lah, coba tanya, malah saya dia mengatakan, wah, kita mikir juga tuh Pak, mereka itu kan sekolah sudah habiskan uang, apa hubungannya yang saya tanya dengan dia sekolahnya? Kan begitu saudara. Ya? Ini kan saya mencatat isi kitab suci ini selama 22 tahun saya teliti, saya baca, kan gitu kan. Coba, itulah orang-orang yang tidak punya ilmu, tapi sok tahu. Coba kan, dia lebih bela namanya Pak Pendetanya yang punya gelar titel yang banyak daripada namanya perkataan Yesua. Aku datang itu bukan meniadakan Taurat 1 titik 1 iota. Makanya kau baca lagi Yeremia 5 ayat 3 di sana mengatakan bahwa manusia ini sudah kepalanya sudah hatinya dengan kepalanya ini, otaknya sudah membatu. Coba baca Yeremia 5 ayatnya 3. Ya Yahweh, tidakkah matamu terarah pada kebenaran? Engkau memukul mereka tetapi mereka tidak kesakitan.
Engkau meremukkan mereka, tetapi mereka tidak mau menerima ajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu, dan mereka tidak mau bertobat. Mereka mengeraskan kepala itu lebih daripada batu. Ini sudah kesal banget Tuhan ini, saudara. Kalau kau baca namanya Yeremia itu, benar-benar Tuhan ini gregetan betul. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Ya? Makanya saya mengatakan saya tidak akan menyinggung dengan agama lain, mau Islam, mau Buddha, Hindu, tidak. Kenapa sering saya angkat namanya Kristen ini? Coba. Ya? Dia tidak peduli lagi sekarang bagaimana dia mengejar ini perpuluhan sekarang. Kebenaran itu dia tidak mau ungkap. Ya, coba kan. Kalau kita pikir-pikir sekarang kan, ya, mereka dulu kan mungkin terjemahkan dari namanya King James ini. King James sekarang ini, dia sudah perba, tapi dia tidak sepenuh hati. Jadi kitab namanya King James ini yang beredar di Eropa sampai Amerika sekarang ini tidak sepenuh hatinya diperbaiki, hanya dikembalikan namanya Yahweh maupun Yesua, ya. Tidak sepenuh hatinya, saudara. Nah, kalau King James sekarang ini, ya, karena memang di Eropa sana kan sudah bangkrut namanya Kristen, sudah nggak ada lagi deh sana itu. Kalau ada pun orang yang sudah namanya sudah linglung itu, ya, yang sudah nganga-nganga, yang sudah mau mati kan gitu aja kan, dengan kebiasaan nenek moyangnya yang penting masuk dalam rumah ibadah dia sudah selamat, gitu. Makanya kalau kita baca Yeremia 7 di sana kan begitu kan, orang-orang seperti itu. Ukurannya mereka ada namanya rumahnya, terus pendetanya sekarang itu dengan segala gelarnya dia sudah selamat, saudara. Begitulah yang terjadi sampai saat ini. Kalau engkau baca namanya Yeremia 7, saudara. Ya. Coba kan? Bagaimana tadi Yeremia 5 ayat 3 tadi, kepalanya itu otaknya sudah membatu, saudara. Otaknya itu sudah membatu. Nah, kalau sudah membatu seperti itu, saya nggak tahu kan. Makanya kalau catatan sekarang kan dari Yeremia sampai kita bicara ini apa? Makin membatu namanya orang Israel. Coba kan. Makanya dicatat juga di sana namanya Yeremia 17 ayatnya 1. Coba. Yeremia 17 ayat 1. Bagaimana katanya? Dia telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari bintang terukir pada lohati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Coba saudara. Dosa mereka itu seperti pena besi yang namanya matanya apa? Hah? Dari intan. Ini dosanya mereka ini. Akhirnya perkataan 17, akhirnya kalau kita baca selengkapnya namanya Yeremia, namanya bangsa Israel dibuang. Yerusalem yang dibangun oleh Salomo itu yang begitu megahnya, akhirnya hancur, saudara. Hancur. Ya. Inilah perbuatan-perbuatan mereka dari generasi ke generasi orang Israel itu sampai detik ini. Sekarang Yerusalem mana? Gitu? Gak ada lagi. Coba kan? Ya. Gak ada lagi Yerusalem itu, tinggal sepotong namanya apa? Yang tembok itu yang mereka cium-cium itu. Coba kan? Dengan mereka cium itu, apakah itu benar? Itu tambah berzina lagi, saudara. Coba kan? Bukankah pada waktu dulu dibangun itu karena ada di bait suci di dalam supaya mereka itu apa? Menyembah Tuhan itu, ya, karena ada namanya bait suci, karena ada 2 loh batu di dalam bait suci, saudara. Akhirnya apa? Bait suci sekarang nggak ada. Larinya mereka ke tembok-tembok itu yang sepotong itu. Mereka cium-cium tembok itu. Akhirnya apa? Mereka bikin tulisan-tulisan itu. Mereka selipkan di tembok-tembok itu. Kalau kita baca dalam kitab suci dari Kejadian sampai tidak, Tuhan kehendaki itu. Itu namanya dosa, namanya coba saudara. Coba kan. Makanya ada yang melangkahi namanya kebenaran itu, melangkahi namanya Taurat itu suatu kejahatan, saudara. Kalau kita baca namanya Ulangan 17 ayat 2, coba yang kencang. Apabila di tengah-tengahmu di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Yahweh Tuhanmu ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Yahweh Tuhanmu dengan melangkahi perjanjiannya, makanya itu kalau kau baca selanjutnya di bawah, terus di bawah dihukum, siapa saja namanya melangkahi
namanya Tauratnya Tuhan suatu kejahatan, saudara. Itu jahatnya, jahat itu. Apakah orang sekarang merasa jahat? Nggak, tidak, saudara. Mereka tidak jahat, saudara. Kenapa mereka itu tidak merasa jahat? Karena mereka di kelompoknya terlalu banyak, saudara. Nggak tanggung-tanggung namanya pendeta-pendetanya sekolah ke luar negeri. Saya tidak anti namanya luar negeri. Kalau kau luar negeri itu, kalau kau benar-benar ikuti perintah Tuhan, kenapa kita tidak hormati? Kita harus menghormati, ya. Tapi kalau kau keluar dari luar negeri itu kau tambah dosa lagi, kau tumpuk, kau ajarin orang yang tidak benar, mati loh, saudara. Ya. Ini nggak main-main loh kita baca hari ini. Kita baca lengkap itu namanya Hosea 4 ayat 1 sampai 19 loh, saudara. Ya. Coba. Ya. Pada zaman namanya tokoh besar, ada namanya nabi yang luar biasa, nggak ada tanding, nggak ada duanya juga ini nabi, namanya Yosua bin Nun, saudara. Ya. Yosua bin Nun itu dari namanya Israel sampai dia mati itu, saudara, dia tidak pernah cacat di hadapan Tuhan. Ada dua orang yang saya kagum ini adalah tokoh besar ini. Ya. Ada namanya Yosua bin Nun, namanya Kaleb bin Yefune, mereka luar biasa, saudara. Tapi nasihat terakhir kepada bangsa Israel ini supaya mereka ini tidak melangkahi namanya dipesan loh, saudara. Namanya Yosua bin Nun itu tokoh besar, dipesankan kepada bangsa Israel supaya tidak boleh melangkahi namanya kalau engkau melangkahi Taurat ada akibatnya. Kalau kita baca namanya Yosua bin Nun di sana 23 ayat 16 yang kencang. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Yahweh Tuhanmu dan pergi beribadah kepada ilah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Yahweh akan bangkit terhadap kamu sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik. Coba kan, siapa saja yang melangkahi namanya Taurat, yang meninggalkan Taurat itu dia akan tahu akibatnya. Yaitu tadi, kalau engkau tidak mastik dengan perang antara dua lagi, itu penyakit dan namanya malapetaka. Lalu dia tidak akan lewat dari situ. Pasti nanti akhir-akhir hidupmu dengan segala penderitaan, sakit, akhirnya mati, saudara. Akibat namanya tadi tidak mendengar lagi kata Tuhan. Aku datang di bumi ini bukan meniadakan Taurat 1 iota. Tidak. Meninggalkan langit dan bumi lenyap daripada namanya Taurat ini hilang. Ini benar-benar pesan yang sangat keras, tapi dilawan oleh manusia-manusia yang miliaran ini. Setiap ditanya seperti itu mereka tidak mau. Mereka agung-agungkan namanya detail-detailnya, bahwa dia sekolah di luar negeri. Coba. Mereka keluarkan uang yang juta-jutaan. Apakah kita tidak hargai itu? Ini orang-orang yang mengatakan karena memang otaknya juga tadi ini kalau dipengaruhi oleh pendeta, akhirnya otaknya membeku juga, termasuk juga hatinya membeku, membatu, tidak peduli lagi sekali perkataan Tuhan. Nah, kalau kau sudah seperti itu, ingat baik-baik, gitu. Makanya kalau kita baca di sana kan, 2 Tawarik 15 sana, ya, baca lengkap di sana zaman Raja Asa itu, ya. Kalaupun kau pulang nanti, selamat itu sudah untung-untungan. Begitulah yang kita hadap sekarang ini. Coba, kita untung-untungan saja. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada ajaran yang benar lagi. Tidak ada ajaran benar lagi, saudara. Coba. Orang mendurhaka, orang durhaka. Orang namanya yang melangkai firman Tuhan tadi itu, yang melangkai firman Tuhan, yang melangkai namanya Tauratnya Tuhan tadi itu orang-orang durhaka. Halo? Coba kau baca namanya Hosea. Kalau kata durhaka dan lain sebagainya, banyak-banyak orang keras sekali. Bukan saya yang mengatakan, tapi Tuhan yang mengatakan. Hosea 8 ayat 1. Tiuplah sangkakanlah serangan laksana Raja Wali atas umat Yahweh, oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaran. Coba kan melangkahi, mereka durhaka ini.
Coba sampai nabi-nabi itu saudara, malah dibunuh saudara, dikejar-kejar dibunuh. Coba kan, orang-orang durhaka di dalam orang-orang yang namanya meninggalkan namanya Taurat. Taurat itu tidak berlaku lagi. Itulah yang ada di mimbar-mimbar sampai saat ini. Coba, apalagi kalau mereka punya titel mau ngomong, coba. Ya kalau mereka ngomong yang sesuai namanya kitab suci nggak ada masalah. Sampai sama teman-teman saya kan saya bilang coba deh lu nonton itu jemaat kan dia tanya, jemaatnya bukan orang lain loh, itu jemaatnya sendiri. Dia tidak bisa jawab si dokter ini. Kenapa dia tidak jawab? Karena dia sudah mengganti nama Tuhan. Semua di dalamnya dipreteli semua diganti. Sampai saat ini mereka kami aman-aman saja. Ya, kami baik-baik saja. Orang fasik itu perkataannya seperti itu. Orang fasik itu dia tahu itu kebenaran, ada tulisannya, tapi dia tetap namanya batu. Itu namanya fasik. Apa saudara? Ya, mereka mendurhaka Tauratku. Mereka seenaknya mereka langkahi. Mereka meninggalkan aku. Mereka meninggalkan hukum-hukumku. Ya. Karena begitu tololnya bangsa ini tidak mengenal aku lah. Coba baca Yeremia 4 ayat 22. Sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku, mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Banyak sekali orang yang tolol di mimbar ini saudara. Mereka tidak mau lagi mengenal Tuhan, tidak mau lagi tahu Taurat itu sudah tidak berlaku. Taurat itu bukan zamannya lagi. Coba ini terang-terangan pembangkangan. Ini orang-orang durhaka ini saudara. Ya. Coba kan? Tolol bangsa ini tidak mengenal Tuhan lagi. Mereka tidak peduli lagi Taurat, mereka tidak peduli lagi dengan aku. Mereka ganti namanya Baal. Coba sekarang kita lihat kan orang Israel. Mereka tidak mau lagi namanya Yahweh tadi, tapi mereka ganti namanya bernama siapa? Adonai. Kalau nggak Adonai adalah namanya Haseh. Ini adalah kejahatan. Tolol bangsa ini tidak mengenal aku lagi. Bodoh, tolol. Kalau baca lagi Yeremia 5 ayatnya 21 sana apa katanya? Ya. Yeremia 4 ayat 21. Yeremia 5 ayat 21. Dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Coba bangsa tolol ini dia tutup telinganya, ya? Dia goblok betul. Masa sih dia tidak kenal aku lagi? Nah dengan engkau tidak mengenal aku ini resikonya nanti ada. Malu. Coba saudara, apakah ini bangsa Israel tidak diperingatkan terus menerus? Ya? Banyak sekali nabi-nabi diutus ini supaya mereka namanya menyerukan nama Yahweh. Ya. Coba bayangkan aja kalau Yoel 2 ayatnya 32, siapa yang berseru kepada nama Yahweh diselamat, malah sekarang dibalik. Yahweh dihujat-hujat. Ada yang mengatakan YHWH itu tidak bisa namanya dipanggil nama Yahweh. Ini pembunuh loh saudara. Ya. Kalau engkau tidak baca kitab suci dengan benar, pasti suatu saat mati loh. Bukan saya loh, ini yang kita baca hari ini sangat jelas ini. Bagaimana pendurhaka ini yang sampai saat ini ada. Ya? Sampai saat ini ada loh saudara. Ya? Pendurhaka nggak tanggung-tanggung, mereka lengkapi dirinya dengan skala atribut-atribut tadi. Coba kan? Kalau dia sudah punya gelar mau ditegur, diserang balik saudara. Coba. Bukan saya loh yang mengecam ini sangat jelas sekali. Binasalah bangsa ini karena mereka tidak mau mengenal lagi. Mereka makin bertambah, mereka ini makin berdosa, dan kalau engkau baca zamannya Ahaz itu apa yang terjadi? Zaman Ahaz itu ada kejahatan Raja Ahaz ini yang luar biasa. Apa yang luar biasa jahat? Halo, Raja Ahaz. Karena dia korbankan
anaknya. Coba baca 2 Raja-Raja 16 ayat 3 di sana, benar nggak? Ya. Ini kan dia ini tadi namanya Hosea, ini dari usia Yotam, Ahaz sampai Hizki berapa? Ada 4 nabi. Tapi tercatatlah namanya Ahaz ini kejahatan yang luar biasa, korbankan anaknya kepada Baal. Baca namanya 2 Raja-Raja 16 ayatnya 3. Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel, bahkan dia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Yahweh dari depan orang Israel. Coba sekarang ini saudara, ada nubuatan-nubuatan namanya Hosea ini tidak dipedulikan. Ya, coba. Ya. Ahaz itu punya anak bernama Hizkia. Kita lihat namanya Raja Hizkia. Ya. Pada zaman Raja Hizkia itu semua dirobohkan. Yang ada di Yerusalem itu rumah-rumah Baal, ya, penyembahan dihapus semua. Tapi apa yang terjadi? Ya. Zamannya namanya Manase itu dibikin ulala dosa lagi. Coba kan? Mereka tidak mau lagi mengenal nama Yahweh ini. Mereka tidak pedulikan namanya Tauratnya ini. Ini loh yang terjadi sampai saat ini. Tinggal lu pilih sekarang. Lu pilih perkataan-perkataan pendeta itu yang menolak Taurat, atau lu pilih yang kau catat hari ini. Ya. Tinggal lu pilih. Ya. Jangan keraskan hati. Jangan sok tahu. Ya. Makanya saya berulang-ulang kan saat teman saya tanya, saya mau tanya situ, ya. Karena teman saya ini kan terlalu mendewakan namanya pendeta-pendeta itu, ya. Karena dia bilang mereka sekolah kan biayanya besar. Bukan dia keluarkan biaya besar itu, bukan dia memberikan cuma-cuma, bukan. Karena ajaran Tuhan di dalam kamu memperoleh cuma-cuma, berikan lo gak cuma-cuma. Mereka sekolah ke luar negeri itu supaya kelihatan gelarnya itu lebih bonafit. Makanya pada waktu di mimbar itu nggak mungkin amplopnya kecil, pasti amplopnya itu besar. Gitu? Maka mereka tidak pedulikan lagi Taurat sekali. Perkataannya Tuhan Yesus datang dan menyatakan Taurat, tidak peduli itu. Kalau mereka ikutin perintahnya Tuhan itu, maka mereka tidak akan dapat apa-apa. Ya? Itulah yang terjadi sampai saat ini. Tinggal lo mau pilih yang nguras-nguras hartamu tadi itu terus tidak mengatakan benar, atau lo ikutin apa yang kita baca hari ini. Ya, nabi-nabi dulu tidak ada namanya mengejar-ngejar perpuluhan, itu nggak ada. Ya, coba ada namanya Nabi Elia, ada namanya Nabi Elisa. Ya, coba mereka dibawakan hadiah yang begitu banyak, mereka tolak itu, mereka tidak mau. Ya. Begitu juga Rasul Saul itu, Rasul Saul tidak pungut sana pungut sini, tidak. Dia tahu diri namanya Rasul Saul itu bahwa bukan tugasnya dia. Ya. Makanya Rasul Saul itu tidak pernah meniadakan Taurat. 1 iota itu tidak meniadakan namanya Rasul Saul ini. Ingat baik-baik. Ya. Tapi sekarang diputar balikan dari mimbar, sekarang dijungkir balikan saudara. Akhirnya semua diperbarui. Ya. Coba. Pendurhaka itu sama dengan dosa bertenun. Tadi kan kita sudah baca 1 Samuel 15, ya, maupun Hosea 8 tadi, ya, pendurhaka ini akan tahu nanti akibat. Hanya persoalan kalau kita baca lagi yang zaman sekarang ini, yang ditulis, yang dicetak lembaga kita itu ada namanya 2 Yohanes 1 ayat 5 sampai 11. Coba yang kencang. Ya, ini sekarang mereka coba-coba lagi, sekarang ini mereka pakai itu. Jadi seolah-olah namanya 2 Yohanes 1 tadi ayat 5 sampai 11, seolah-olah yang dimaksud namanya perintah yang sudah ada itu dari Matitia sampai itulah yang ada dalam kepala mereka itu. Yang dikatakan tadi di Yeremia tadi 5 ayat 3, kepalanya itu sudah membatu. Itulah yang diajarkan seolah-olah namanya 2 Yohanes 1 ayat 5 sampai 11, seolah-olah itu namanya dari Matitia sampai padahal yang dikatakan namanya 2 Yohanes 1 ayat 5 sampai 11 itu adalah namanya Tauratnya Tuhan atau hukumnya Tuhan, saudara. Makanya baca kalau kita maju sedikit lagi saat mundur ke belakang itu 1 Yohanes
4 ayatnya 4 sana, dosa adalah melanggar hukum Tuhan. Kan sangat jelas gitu. Coba baca dulu sekarang 2 Yohanes 1 ayat 5-11 yang keras. Dan sekarang aku minta kepadamu ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu. Gak ada perintah baru yang gue tulis, ini perintah yang sudah ada hukumnya Tuhan atau Taurat. Sebenarnya seperti itu. Coba lanjut. Tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yeshua Masiah telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti-Hamasia. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Hamasia, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Coba saudara, kalau kau simak baik-baik, jangan beri salam sama dia. Yang memutar balikan namanya kebenaran. Makanya kalau kau mundur ke belakang, namanya 1 Yohanes 4 ayat 4 apa katanya? 1 Yohanes 3 ayat 4. 1 Yohanes 3 ayat 4. Melanggar juga hukum Tuhan. Coba ulang. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Tuhan, sebab dosa ialah pelanggaran. Sebab dosa itu adalah pelanggaran hukum Tuhan. Kalau engkau sudah melanggar Tuhan, ada kemungkinan lu mati karena penyakit, lu mati karena apa? Halo, malapetaka. Makanya katanya mengasihi Tuhan itu apa prakteknya? Kalau engkau melakukan firman, ada kedua loh batu itu. Loh batu pertama itu hukumnya Tuhan 1 sampai ke 4. Loh batu kedua itu dari 5 sampai ke 10. 5 sampai ke 10 saudara. Ya? Makanya kalau kebaca namanya Ulangan, namanya 11 ayatnya 1, coba yang keras itu bagaimana prakteknya mengasihi Tuhan. Halo, coba baca. Haruslah engkau mengasihi Yahweh Tuhanmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Nah itu tadi yang dia mengatakan ya, Matius 5 ayatnya 17 sampai 20. Kalau kau langgar itu 1 yotanya, itu sih bukan mau mengasihi Tuhan. Kau meninggalkan Taurat tidak berlaku, itu musuhnya Tuhan. Coba saudara, apa kalau anak Tuhan itu anak iblis? Coba. Mengasihi Tuhan itu harus ikut perintahnya. Kalau engkau menjadi benar, kalau orang menjadi benar itu ikuti perintah Tuhan. Baca namanya Ulangan 6 ayat 25. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Yahweh Tuhan kita seperti yang diperintahkan. Itu yang diperintahkan. Dia datang di bumi ini bukan meniadakan 1 titik 1 yota. Coba bayangkan aja 1 titik 1 yota. Tapi apa yang dilakukan manusia sekarang ini yang memiliki namanya titel nggak tanggung-tanggung saudara. Bukan titik, bukan koma lagi, tapi berkalimat kali. Sampai-sampai mereka nekat betul bilang bahwa Taurat itu tidak berlaku lah di bumi, karena bukan zamannya. Siapa yang mengatakan ini adalah antek-anteknya iblis ini. Dia sudah menyusup kemana-mana. Makanya dengan dikasih gelas sekarang itu, banyak orang yang tutup telinga, tidak peduli lagi, ya, tidak peduli. Yang penting dia punya ijazah, yang penting dia punya titel dan sekolah luar negeri, sudah masuk surga. Itu yang terjadi. Tapi ingat baik-baik, karena sempitnya jalan, sedikit sekali orang yang masuk. Karena sempitnya jalan, sedikit sekali orang yang masuk. Katanya bukan saya loh saudara. Ini perkataannya Tuhan sendiri. Penyesatan itu harus ada katanya.
memang penyesatan tetap ada. Ya. Penyesatan itu tetap ada. Coba kalau kita baca, itu tadi kan kata kan panjang itu apanya ayatnya, 50 lebih ayat itu namanya Matitia 13 ya. Ya, panjang itu. Kalau kita baca, ini benar-benar terjadi loh sampai saat ini ya. Kalau kita baca namanya Matitia, Matitia 13 ayat 28 sampai 30 ini perhatikan baik-baik ini. Ya, ini banyak orang-orang nekat sekarang ini. Banyak sekali yang nekat ini. Coba baca. Baca nama Matitia 13 ayatnya 28-30. Jawab Tuhan itu, orang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikanlah berberkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbung. Coba sekarang saudara, makanya supaya engkau tahu nih lalang dengan gandum, makanya harus engkau baca kitab suci. Itu mutlak, bukan relatif. Baca yang benar. Bukan untuk kau sombong-sombongkan. Kau baca kitab suci itu bagian daripada namanya merendahkan hati kepada Tuhan. Sehingga engkau tahu ini namanya gandum atau namanya lalang. Saya ini kan seorang petani. Ya, bapakku petani. Karena memang orang Sumba itu petani, peternak, saudara. Ya. Jadi pada waktu kita cabut bibit itu, alang tadi itu dia masuk di bibit itu. Pada waktu kita cabut ini, antara alang dengan bibit padi mirip sekali, hampir sama. Tapi karena kita ini petani, kita sudah tahu, makanya kita lihat, oh ini alang buang, ya, ini alang buang, kan gitu. Kita tahu. Soalnya nanti perbedaannya, namanya si alang ini, kalau dicabut begitu kerasnya, nggak mau dicabut. Yang dikatakan tadi Yeremia kan, Yeremia 5 ayat 3 itu sudah membatu, gitu? Sudah membatu, mau pakai apapun susah pecahnya itu katanya. Coba udah membatu itu kepalanya, isi kepalanya. Begitu juga nggak lalang tadi ini. Kalau kita cabut bibit, nah kalau padi tadi kan atau gandum dicabut kan cepet langsung cabut dia. Tapi kalau lalang tadi ini susah deh, ya. Makanya pada waktu kita cabut itu pasti nanti kalau dia kecabut, dia kan ikut juga kecabut yang lain-lainnya, kan gitu loh. Tapi kalau kita cabut, kalau bibit kita pelan-pelan, kita pisahkan, gitu. Ya, karena memang saya ini tani awalnya dulu, kan gitu. Ya. Karena memang orang Sumba ini kan tani dan peternak, kan begitu ya. Supaya kita membedakan yang mana namanya gandum, yang mana lalang tadi, makanya perlu kita baca kitab suci. Ya. Karena mengatakan itu, bos, itu kemarin kan kita tanam gandum, kenapa tiba-tiba siapa lagi yang tanam lalang ini? Kan gitu kan? Yang tanam lalang itu adalah iblis. Mereka katakan murid-muridnya, ya, Tuhan, apakah sekarang kamu mau cabut lalang itu? Biarkan saja tumbuh bersama-sama. Ada waktunya nanti, ya. Ada waktunya nanti, kumpulkan namanya alang-alang tadi itu, lemparkan ke neraka, namanya gandum itu masuk namanya ada waktunya. Makanya sekarang itu kalau ada yang menantamu, jangan kau tantang-tantang, biarkan saja, biar kita tumbuh sama-sama selama di bumi. Ada waktunya nanti. Makanya selanjutnya lagi kalau kau baca namanya tadi Matitia 13 ayatnya 36 sampai 43. Lanjut. Matitia 13 ayat 36 sampai 43 yang keras itu, coba baca. Maka Yeshua pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis, waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian itu pada akhir zaman anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang
dapur api, di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bertanya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Coba saudara, kumpulkan yang menyesatkan itu, lemparkan ke neraka. Coba. Ingat baik-baik, yang menyesatkan ini supaya ada filter dalam hidup. Engkau harus baca kitab suci. Bukan untuk kau sombongkan, supaya engkau tahu ini. Ini ajaran benar, ini ajaran dari Sion atau dari mana? Coba kan. Ajaran dari Sion itu namanya Taurat, itu kekal namanya. Tidak pernah ada nabi manapun, tidak pernah ada rasul manapun yang bilang Taurat itu dibuang, tidak pernah ada. Salah tafsir ya benar. Kalau engkau salah tafsir namanya kitab-kitabnya siapa? Rasul Saul itu pasti mati saudara. Salah menangkap namanya surat-suratnya Rasul Saul itu pasti mati. Kata siapa? 2 Kitab 3 ayat 16 coba dibaca. Salah menangkap namanya surat-surat Rasul Saul itu banyak orang mati. Baca ayat 16. 2 Kitab 3 ayat 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Coba kan saudara, salah tafsir, salah tangkap surat-surat Rasul Saul itu mati loh katanya. Bukan saya loh saudara, ini sudah diperingatkan oleh namanya Rasul Kepas. Peringatkan, salah tangkap namanya surat-surat Rasul Saul ini, mati kamu. Itulah yang terjadi sampai saat ini. Ya, makanya mereka bilang ada perjanjian baru. Mana ditulisan di dalam? Kan tidak ada. Yang benar itu namanya Taurat itu kekal. Yang mereka sampaikan sana kemari itu bahwa Mesias itu sudah ada. Mesias adalah Yahweh itu sendiri. Sudah. Itu saja yang mereka sampaikan sana kemari. Tidak pernah ada namanya ajaran lain. Kalau kau bawa ajaran lain itu tadi namanya ilalang. Ada waktunya nanti angkat dulu ilalang, lemparkan ke neraka sana. Yang menolak namanya Taurat Tuhan ini, hukum-hukumnya Tuhan, lemparkan ke neraka. Bukan saya loh saudara. Baca namanya Matitia 5 ayat 7. Sampai saat ini mereka tidak akan berani menjawab yang punya titel itu. Enggak bakal menjawab. Karena memang di dalam sudah ditulis juga seorang nelayan itu bernama Matitia ini. Kalau kita baca namanya Matitia 18 ayat 6-7 di sana, memang penyesatan itu memang ada. Akan terus ada itu. Coba baca namanya Matitia 18 ayatnya 6-7. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu bilangan diikatkan pada lehernya lalu dia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Memang itu namanya penyesatan ada, tapi celakalah orang yang banyak orang yang mati sia-sia loh saudara. Bukan saya loh saudara. Ini ada tulisannya. Makanya setiap yang ngeritik dan lain sebagainya, lu kalau ngeritik pakai pasal dan ayat. Jangan lu mengandalkan itu surat pendetamu. Ya. Jangan kau mengandalkan junjungan-junjungan. Kalau junjunganmu itu diikuti saja perintahnya Tuhan tadi, dia mencintai namanya hukum-hukumnya Tuhan, dia mencintai namanya Taurat, kenapa tidak? Kan begitu di dalamnya. Ya. Tapi benar-benar tadi kau mengabaikan, tadi aku datang bukan meniadakan Taurat, terus kau bikin ibadah baru. Ini yang jadi masalah. Ya. Kan bukan saya tadi. Tapi yang melakukan penyesatan itu akan kena celaka. Mati aja. Coba. Ya. Sekarang itu banyak orang yang yang bikin namanya kebenarannya sendiri. Dianggap itu dia sudah benar, itu disetujui. Itu yang terjadi sampai saat ini. Sudah dinubuat atau ditulis namanya Roma 10 ayat 1-3. Coba banyak. Roma 10 ayat 1-3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan
Tuhan itu adalah hukumnya Tuhan adalah Taurat itu. Itu kebenaran. Mau mengabaikan namanya hukumnya Taurat itu bukan orang benar. Itu pembangkang-pembangkangan itu. Pendurhaka itu sudah dicatat di dalam, saudara ya. Ingat baik-baik. Banyak sekali seperti kita contoh sekarang orang-orang Yahudi. Banyak sekali masyhab-masyhab di sana. Mereka anggap itu benar. Mereka bilang itu jangan panggil nama Yahweh, harus panggil dia Adonai atau Hashem. Mereka itu anggap benar. Tapi kalau engkau baca dalam kitab suci tidak benar. Dan Tuhan itu tidak pernah mengizinkan untuk mengganti nama. Tidak pernah dia izinkan sedikit pun itu untuk mengganti nama Tuhan. Tidak pernah diizinkan. Betul? Coba bagaimana manusia ini berbuat jahat ini, saudara. Kejahatan sekarang ini makin menjadi-jadi. Coba. Ya. Makin menjadi-jadi. Coba kita pas ke pasar dengan ayat, tidak peduli lagi tadi itu. Coba kalau dia catat sedikit, terus dia renungkan gitu kan, coba. Ya. Maka dia akan keluar dari penyesatan itu. Ya. Makanya saya bilang orang-orang yang ngotot-ngotot itu, saya mengatakan jangan sok-sok ngotot kan. Kalau mau ngotot ketemu langsung sama saya mau pengen uji juga. Lu nafsu-nafsu begitu. Ya. Belum lihat jauh, saya pun udah takut sama aku kan. Apalagi kalau kau ngotot-ngototan begitu kan. Itulah yang terjadi sekarang ini orang-orang ini. Yang tidak pakai lagi kepalanya, tidak pakai otaknya yang benar. Bagaimana dia mau pakai otaknya yang benar itu? Kalau di otaknya sudah membatu, termasuk juga mata rohaninya sudah membatu. Akhirnya faktanya seperti itu. Ya? Banyak sekali sekarang orang-orang yang sana kemari, dia cari itu guru-guru untuk menyenangkan telinganya, saudara. Suka sekali, apalagi kalau dia seorang dokter itu terus dia meledak itu, saudara. Dia tidak peduli lagi. Yang dia meledak itu dengan isi kitab suci, dia tidak peduli lagi. Yang penting ini, wah dia khotbahnya meledak dengan segala detailnya. Akhirnya kalau sudah seperti itu mau jadi apa? Itu kan sudah dinubuatkan. Kemudian hari itu manusia-manusia yang ada di kolong langit dia akan cari guru-guru itu untuk menyenangkan telinganya, saudara. Ya? Dia akan cari guru-guru ini kan bukan guru-guru biasa lah. Harus ada titel yang luar negeri, dokter, profesor. Nah dari situlah dengan dia dokter, profesor tidak ada lagi dalam otak sedikit tadi berpikir yang jernih. Akhirnya dilihat, loh dia sudah keluarkan uang loh. Jutaan rupiah sekolah luar negeri, ya kasihan dong mereka. Dia tidak pernah berpikir, dia makin tinggi detailnya, penghasilannya makin gede, saudara. Ya, kan tidak mungkin namanya dokter ini lulusan luar negeri terus lu kasih 10.000, kan tidak mungkin. Pasti amplopmu harus tebal. Ya, saya tidak anti lu kasih amplop. Tapi kalau dia nyampaikan yang benar, dia sampaikan Taurat, bahwa Taurat itu kekal, Yahweh itu namanya kekal sampai selama-lamanya, kenapa tidak? Kita harus menghormati, kan begitu. Tapi kalau dia menyimpang dari Tauratnya Tuhan, Taurat itu tidak berlaku lagi, nama Yahweh itu setan, tidak bisa dibaca namanya Yod-Heh-Waw-Heh itu Yahweh. Ini yang jadi masalah, kan begitu kan? Akhir zaman nanti pasti banyak orang yang namanya cari namanya guru-guru untuk menyenangkan telinganya. Baca 2 namanya Timotius 4 ayat 1 sampai ke 4 yang kencang. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 4. Di hadapan Tuhan dan Masiah Yesua yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Coba. Akhirnya mereka memalingkan dari kebenaran, akhirnya bikin dongeng. Kalau kau tanya sekarang, dia pergilah cari buku Bapak
Bapak gerejanya, pasti itu buku Bapak gerejanya, pasti kan dia tidak akan mungkin Taurat itu berlaku, pasti bilang Taurat itu tidak berlaku. Itu isi buku Bapak gerejanya, yakin itu, ya coba, ya. Kan mengatakan, ya daripada namanya hilang satu titik iota, mendingkan langit dan bumi. Selama ada langit dan bumi itu satu titik satu iota. Coba bayangkan aja saudara, selama ada langit dan bumi itu, tidak mungkin hilangkan satu iota atau satu titik. Coba sekarang bukan bertitik-titik, berkalimat-kalimat. Terus mereka bilang bahwa kamilah nanti yang masuk surga. Coba sekarang mereka lebih berani lagi. Mari kita kosongkan namanya neraka. Coba sekarang Pak Pendeta ini begitu lantangnya mereka di mimbar, mari kita kosongkan nama neraka. Coba saudara, mereka lantang orang asing. Mari kosongkan namanya neraka. Kosongkan neraka. Kalau sudah seperti ini, mau jadi apa? Nah, akhir zaman mereka carilah guru-guru itu. Carilah tempat-tempat ibadah yang bagus-bagus dengan segala musiknya, ya. Dengan Pak Pendetanya tadi, karena memang dia seorang dokter tadi, dia meledak tadi. Coba kan, makanya ada seorang dokter, dia bilang namanya Roh Kudus itu bergender perempuan, ya. Coba. Nah, ada seorang dokter, saudara, Roh Kudus itu bergender perempuan. Coba kalau sudah seperti ini, saudara, ya dok. Ya, jadi ada 3 Tuhannya, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus itu bergender perempuan. Ini perkataan ditontonin sekian orang, ribuan orang. Ya. Ribuan orang, mungkin ratusan ribu orang itu di YouTube ditonton. Akhirnya apa? Dikejar-kejar, dikecam sekarang. Akhirnya apa? Si dokter tadi kan dia pergi lagi ke dokter GR. Ya. Coba dia bilang saya salah coba. Dia bukan ke Tuhan. Dia pergi ke teman dokternya. Ini dokter GL ini kan terkenal betul di Indonesia. Coba. Ya. Dokter ES sama dokter GL. Luar biasa saudara, ya. Ini mau tanya-tanya kepada mereka tuh, ya. Katanya duit udah banyak duit yang mereka keluarkan ini untuk memperoleh dokter. Saya tidak anti dokter. Tapi kalau kau nyatakan benar, kenapa tidak? Ya, Pak? Nah sekarang kan katanya kan memalingkan telinga dari kebenaran. Yang dikatakan kebenaran itu apa? Halo? Taurat. Tadi kan kita sudah bacakan Ulangan 6 ayat 25. Kalau engkau menjadi benar, ikuti namanya Tauratnya tuh. Makanya dia bilang satu iota satu titik. Mendingkan langit dan bumi ini lenyap daripada namanya satu titik. Ditukar seperti itu saudara. Sekarang orang rame-rame, jutaan orang mata ngalotot. Kamu siapa? Kamu kan tidak punya doktor, kamu tidak punya gelar. Kami punya gelar, kami lulusan luar negeri, kami lulusan sekolah di Indonesia, sekolah-sekolah yang terkenal. Coba saudara, kalau namanya imanmu nggak ada, gampang lu terseret. Benar juga ya. Mendingan gue cari aja dokter-dokter itu yang dinubuatkan tadi itu namanya 2 Timotius 4 ayatnya 1 sampai ke A, memalingkan telinganya dari pakai dongeng. Ya, pakai dongeng kan gitu kan. Oh dulu bapak-bapak gereja kita kan begini-begini, ada bukunya kok kan gitu kan. Jadi ada bukunya bapak gereja kita bahwa Taurat itu sudah nggak zaman dibuang. Coba, apakah itu mencintai namanya Tuhan? Itu namanya bukan mencintai tapi membangkang. Nah kalau sudah membangkang itu, apakah Tuhan datang di dalam dirimu itu? Ya, dia tidak pernah datang. Kalau sudah tidak ada roh Tuhan di dalam dirimu, tidak ada namanya kebenaran dalam dirimu, ya antara tadi itu. Kalau kau nggak mati dengan penyakit, malah petaka. Tapi faktanya sekarang itu banyak orang kalau sudah tua banyak sekali mati sengsara. Ya, banyak orang mati sengsara, saudara. Ya, karena itu tadi, karena mereka tidak mau namanya mengenal Tuhan.
Mereka tidak mau lagi namanya Taurat. Karena mereka Taurat bilangnya sadis. Loh, ini perkataan mereka loh. Si orang Kristen ini itu apakah zamannya apanya Abdul Muhsin yang tulis ini, atau mereka yang nambah-nambah sendiri? Ya, kalau ajaran Taurat itu bencilah musuh. Sedangkan ajarannya Yesus namanya kasihilah musuh. Ya, makanya mereka membedakan antara Yesus dengan namanya ya. Kalau ajaran Bapa itu namanya Taurat itu penuh kebencian, ya, itu ada tulisannya. Sedangkan ajarannya Yesus katanya penuh kasih saudara. Ya, itulah yang mereka bilang tadi, kasih Tuhan itu. Karena tulisan sana ditambahi, ya. Matitia 5 ayatnya 43 baca. Ya. Supaya kita bongkar ini. Ini tidak mereka angkat ini. Karena itulah yang mereka pegang sekarang, seolah-olah Taurat itu penuh kebencian. Makanya dibuang aja Taurat itu. Makanya mereka tidak pedulikan lagi perkataan Tuhan tadi, aku datang bukan menjadikan Taurat satu titik loh. Coba, karena mereka di situ disimpangin. Di 17 di atas sampai 20 katanya Tuhan Satyo tidak akan saya hilangkan. Tapi di ayatnya 43 di bawah, Matitia 5 ayat 43 tidak demikian. Dibikinlah demikian rupa di situ seolah-olah namanya Taurat itu penuh kebencian. Coba baca, yang keras lah. Kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Sampai di situ. Ada namanya tertulis, kasihlah sesamamu manusia, bencilah musuh. Lanjut ke 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya. Coba ajarannya Yesus katanya kasihilah apa benar itu tadi 43 itu bahwa bencilah musuh? Tidak pernah benar. Ini taktik busuk. Saya bilang busuk ini. Kalau kita baca aslinya namanya Imamat 19 ayat 18 bagaimana bunyinya? Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak pernah ada tulisan di situ bencilah musuh. Kenapa saya mengatakan sengaja ditulis ini supaya melegalkan perbuatan-perbuatan jahat yang mereka lakukan ini? Makanya tambahlah namanya ayat 4 sana, kata Yesus itu, kasihilah musuhmu, berdoalah mereka yang membenci. Coba saudara, ini adalah taktik-taktik ini supaya namanya hukumnya Tuhan tadi dibuang. Nah, kalau engkau sudah buang hukumnya Tuhan, kau tidak kenal namanya Tuhan, kau ganti nama Tuhan seenak perutmu. Makanya tadi sudah ditulis oleh namanya Hosea, umatku binasa karena tidak mengenal aku lagi. Mereka meninggalkan Taurat. Ya toh? Akhirnya mati beneran. Nubuatan namanya Hosea kan sampai saat ini memang terjadi seperti itu. Ya? Makanya saya mengatakan ulang, hei orang asing, lu hati-hati. Kalau satu ini ada waktunya nanti akan dia berdamai. Ya, bukan berdamai namanya kemarin itu yang mereka bilang orang Kristen itu namanya perjanjian baru. Itu bikinan manusia. Perjanjian baru dan nanti Tuhan itu kalau engkau baca namanya apa? Yeremia 31 sampai dari 31 dan Yeremia 31 ayat 31 sampai ke 40. Ya. Itu namanya perjanjian baru. Suatu saat nanti orang Israel semua nanti akan mengenal Tuhannya. Mereka mengenal semua, anak kecil sampai orang dewasa semua serentak nanti mereka menerima namanya. Nah, dengan menerima nama Yahweh, maka segala-galanya di bumi ini sudah selesai. Makanya peringatan selalu begini. Orang asing, jangan engkau seotak tahu. Dengan tegak tengkuknya ini kamu punya kesempatan yang dimaksud itu. Lu jangan pelajari namanya isi kitab suci ini. Kau mencintai namanya hukumnya Tuhan, Taurat itu pasti lu selamat. Makanya kalau kita baca namanya Kisah Para 10 ayat 35 sana mengatakan dari bangsa manapun yang mengamalkan namanya Taurat,
hukumnya Tuhan, orang itu akan selamat. Amin nggak? Itu perintah Tuhan. Ya. Siap dari bangsa manapun yang mengamalkan kebenaran itu, orang itu akan selamat. Yang mencintai nama-nama Yahweh itu, yang berseru kepada nama Yahweh itu akan selamat. Lama saya ini kan sudah 22 tahun, kagak pernah obat, gitu, malah sehat. Kan itulah tadi, orang mengenal Tuhan itu akan diajak. Amin nggak? Mari kita tunggu. Terpujilah nama Tuhan Yesus.